Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Loriska, NPM 25733005. Saya merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Lampung dengan prodi Pengembangan Produk Agroindustri. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Satuan Proses Industri. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan membuat video bagaimana cara membuat diagram alir proses pada pembuatan produk agroindustri non-pangan. Sebelum kita membuat diagram alir, sebaiknya kita terlebih dahulu mencari narasinya. Nah, untuk mempermudah kita dalam membaca narasi, itu kita singkat atau kita masukkan ke dalam diagram alir. Kita buat sebagai diagram alir. Nah, sebelumnya di sini saya mendapatkan narasinya dari jurnal Polinella ACID. Di sini saya mendapatkan narasi tentang minyak atsiri. Nah, di sini yang pertama, sebelum kita membuat diagram alir, kita harus menentukan dulu yang mana bahan bakunya, yang mana waktunya, serta prosesnya. Nah, di sini kita menggunakan untuk bahan baku, kita gunakan diagram yang bulat. Untuk proses kita gunakan diagram kotak. Sedangkan untuk grade itu kita menggunakan ketupat, persegi ketupat. Baiklah, yang pertama di sini kita akan menuliskan. Baiklah, di sini kita akan menuliskan yang pertama adalah bahan bakunya, yaitu adalah jahe. Nah, karena bahan baku, maka menandainya sebagai bulatan. Untuk panahnya, yang kedua, kita mencari proses. Baiklah, untuk proses di sini yang pertama kita sudah bisa melihat bahwa ada pencucian. Kemudian ada sortasi dan prosesnya dilakukan secara manual dan juga mesin steam air, dan waktunya adalah 10 jam. Kemudian setelah kita mendapatkan proses dan juga waktu, maka kita akan pindahkan ke dalam diagram alirnya. Kita ketik saja untuk prosesnya, itu ada pencucian dan sortasi. Pencuciannya secara manual dan menggunakan steam air, mesin steam air. Waktunya yaitu 10 jam. Karena di sini merupakan proses, maka diagramnya adalah kotak. Kemudian setelah itu, kita mencari di paragraf 2 seperti yang awal, kita mencari proses dan juga waktu. Nah, di sini kita sudah dapat melihat bahwa proses yang selanjutnya adalah merupakan proses yang kedua adalah perajangan yang dilakukan secara manual dengan waktu 10 jam per hari dan dengan ukuran ketebalannya adalah 5-6 mm. Setelah itu kita pindahkan ke dalam diagram alirnya. Ini diagram alir yang kedua, karena dia merupakan proses, maka kita akan membuatnya menjadi kotak. Kemudian selanjutnya kita mencari paragraf yang ketiga. Pengeringan menggunakan oven. Kemudian untuk waktunya yaitu ada 10 jam.
dengan kapasitas kalornya yaitu 16,11 molekul per kilogram. Termasuk ke dalam proses, maka kita akan membuatnya menjadi kotak. Kemudian selanjutnya kita mencari untuk paragraf yang keempat. Di sini ternyata pengeringannya dilakukan 2 kali. Yang pertama menggunakan oven, kemudian yang kedua itu secara manual dengan sinar matahari. Pengeringannya, prosesnya adalah pengeringan dengan sinar matahari yang dijemur selama 4 hari, yang dimana dengan waktu 10 jam. Kemudian kita masukkan ke dalam diagramnya. Karena ini masih termasuk dalam proses, maka dia juga menjadi kotak. Yaps. Kemudian selanjutnya adalah narasi yang kelima. Di sini proses selanjutnya adalah yaitu pengayakan dilakukan setelah pengeringan. Hal ini dilakukan untuk memisahkan jahe kering tersebut dengan benda asing. Pengayakannya mengklasifikasi kualitas jahe menjadi 2 kualitas, yaitu grade 1 dan grade 2. Yang dimana grade 1 itu berkualitas baik dengan ukuran 5 mm, sedangkan grade 2 nya itu memiliki ukuran 3 mm yang menggunakan mesin ayakan getar selama 1 jam. Nah, karena di dalam proses pengayakan ini menghasilkan 2 grade, maka kita akan tulis di sini, kita buat kotak karena dia merupakan bagian dari proses. Untuk hasil dari kualitas grade, kualifikasi kualitas dari minyak asiri tersebut, itu kita menggunakan simbol belah ketupat untuk kualitas terbaik. Sorry, mungkin kita agak kepepet. Kita pindahin ke sini. Nah, untuk panahnya itu terbagi menjadi 2, grade 1. Nah, di sini merupakan paragraf terakhir kita. Yang terakhir adalah proses tahap pembuatan minyak asirinya, yaitu adalah proses penyulingan. Untuk tahap terakhir di sini ada proses penyulingan. Kemudian penyulingan dilakukan dengan metode uap tidak langsung atau metode kukus menggunakan mesin yang digunakan berbahan bakar dari kayu bakar dengan kapasitas nilai kalor sebesar 16,11 mg per kilogram. Untuk waktunya itu maksimal penyulingan dilakukan selama 8 jam. Nah, baik teman-teman, kita di sini sudah mendapatkan semuanya ya, sudah dari proses, kemudian waktunya ada, dan tinggal kita masukkan ke dalam diagram. Karena ini merupakan proses, maka kita akan membuatnya menjadi. Nah, kemudian untuk yang terakhir hasil yaitu adalah minyak